Shalom sahabat Yes, bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berdoa saudara-saudara semua dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Senang rasanya bisa bertemu dengan saudara-saudara melalui media saat ini. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, pernahkah kita berpikir bahwa kenapa ya ketika ada orang marah, marahnya tidak bisa dikendalikan? Kenapa ketika ada orang emosi luar biasa, maka dia meluapkan emosi itu bahkan seakan-akan membabi buta tanpa bisa mengendalikan emosi itu. Mengapa kemudian orang marah-marah tanpa bisa sadar atau mengendalikan dirinya? Hal itu sedikit banyak dipengaruhi karena ketika orang marah pasti ada stimulusnya. Marah itu sebuah emosi yang keluar dan diungkapkan. Tetapi sebelum kemarahan itu terjadi, pasti ada hal-hal yang melatar belakanginya. Biasanya orang marah itu karena satu, dia kecewa. Dia berharap terhadap sesuatu hal, tetapi hal itu tidak pernah terwujud ataupun terjadi. Nah, karena itu sahabat-sahabat yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabat Yesus dimanapun saudara berada, saya kemudian mengingat sabda Tuhan tentang kemarahan. Firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 26 demikian sabda Tuhan. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, surat Efesus ini juga mengingatkan buat saudara dan saya ketika kita marah. Menarik kenapa ketika kita marah, di sana dituliskan jangan sampai matahari terbenam. Bahkan di ayat 27 selanjutnya di sana juga dituliskan kembali, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Kenapa demikian? Apakah kemudian kita harus menahan kemarahan kita? Apakah kemudian kita tidak boleh marah sama sekali? Tentu kemarahan ini sebuah emosi yang perlu disalurkan. Persoalan kemudian adalah penyalurannya bagaimana, seperti apa. Itu yang mestinya kita pikirkan, dan di ayat ini kita diajarkan bahwa mengelolanya sebelum matahari terbenam itu penting. Supaya apa? Bukan berarti kemudian jangan sampai nanti sore saya udah harus selesai dan sebagainya, bukan itu. Tetapi kemarahan harus padam sebelum matahari terbenam. Itu artinya harapannya saudara dan saya sudah bisa rekonsiliasi. Saudara dan saya sudah bisa mengolahnya dengan baik. Kenapa hari ini saya marah? Apa yang membuat saya marah? Apa yang memicu saya marah? Kita bertanya kembali pada diri kita sendiri. Karena memang biasanya orang marah itu karena yang pertama dia kecewa. Dia kecewa dengan banyak hal yang harusnya begini tetapi tidak terwujud. Yang kedua biasanya karena ekspektasi. Kita sudah memikirkan sesuatu hal harusnya berjalan sesuai dengan rencana, ternyata berbeda. Hal-hal semacam inilah yang membuat kadang menstimulus seseorang kemudian menjadi marah. Karena itu surat Efesus ini mengingatkan buat saudara dan saya, jangan sampai matahari terbenam. Kemarahan itu kita simpan. Artinya kita kelola dengan baik. Dan ayat selanjutnya di ayat 27 di sana juga dikatakan bahwa jangan beri kesempatan kepada iblis. Ini mengajak buat saudara dan saya ketika kita marah, ingatlah, sadarlah, kelolalah kembali. Jangan sampai kemudian itu meluap, meledak tidak karuan. Dan ayat 27 sudah mengingatkan, jangan sampai memberi kesempatan kepada iblis. Siapa tahu, karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita tidak bisa mengontrol diri kita berbuat salah. Kita berbuat jahat. Kita berbuat yang merugikan. Karena itu di awal, sabda Tuhan ini mengajak buat saudara dan saya, jangan sampai matahari terbenam. Kemarahan itu kita pelihara. Tetapi kita boleh marah, kita bisa saja marah, tetapi kontrollah, kendalikanlah amarah. Yesus mengingatkan buat saudara dan saya, yuk dikontrol bareng-bareng, yuk di-manage bareng-bareng, yuk dijaga bareng-bareng. Jangan sampai berbuat dosa, apalagi berlarut-larut menjadi dendam.
Demikian sahabat Yes, semoga kita semua dapat menjaga kehidupan batin kita jauh lebih segar, lebih baik, dan mengontrol kemarahan kita. Mari bersama kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami semua diajarkan untuk mengelola kemarahan kami. Kemarahan jangan sampai kemudian meluap dan di luar kendali kami sebagai manusia. Tetapi tolonglah kami Tuhan untuk menjaga kemarahan itu, mengelola kemarahan itu. Sehingga ketika kami marah, kami boleh mengungkapkannya dengan baik. Kemarahan itu boleh tersalur dengan positif dan baik, tetapi tidak merugikan orang lain. Karena itu tolonglah kami Tuhan yang terbatas ini, Tuhan yang memampukan kami mengelola kemarahan kami dengan benar. Di dalam Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Yes, dimanapun saudara berada, percayalah, saudara bisa mengelola kemarahan saudara. Marah tidak berarti bukan harus meledak dan meluap-luap. Marahlah dengan baik dan bijaksana, dan kelolalah kemarahan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Putih.